Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Satgas COVID Nasional atas inisiasinya sehingga bersama dengan berbagai organisasi kedokteran, kita bisa sama-sama belajar dalam penanganan COVID-19 ini dengan baik. Sejawat sekalian, pada paparan kali ini, kami dari Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam atau PAPDI akan bertugas membahas deteksi, diagnosis, dan tata laksana COVID-19. Pembahasan ini akan mengecualikan yang berat dan kritis yang akan dibahas oleh sejawat dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI. Kita semua perlu menyadari bahwa COVID-19 bukanlah semata-mata penyakit paru, akan tetapi adalah penyakit dengan 1000 wajah. Infeksi virus dapat terjadi pada paru-paru dan saluran nafas, termasuk hidung, mulut, dan tenggorokan, sehingga menimbulkan gejala batuk kering di awal, kemudian dahak kental walau sedikit di late critical atau fase lanjut stadium kritis, anosmia di hidung atau hilang penghidu atau penciuman, agesia, hilang pengecapan, juga bisa pilek yang tidak beringus atau seperti hidung tersumbat, sesak napas, nyeri dada, semua yang gejala-gejala saluran nafas dan pernapasan. Akan tetapi virus infeksi corona ini juga bisa mengenai usus saluran cerna sehingga menimbulkan gejala sakit perut, mah, diare, dan muntah, bahkan tanpa sesak dan batuk sekalipun. Selain itu, COVID-19 juga merangsang reaksi peradangan sistemik, sehingga mengakibatkan demam, yang umumnya tidak sampai 40 derajat Celcius. Bisa juga terjadi hiperkoagulasi, sakit jantung karena kardiomiopati, atau koroner. Hal yang perlu diingat adalah COVID-19 adalah penyakit yang menular, sehingga riwayat kemungkinan kontak seperti berpergian itu juga merupakan satu hal penting untuk menduga dan mengarah kepada diagnosis adanya infeksi SARS-CoV-2. Sebelum kita lanjutkan untuk membahas penyakit COVID-19, kami ingin mengingatkan pada pemahaman laju kepositifan atau positivity rate. Positivity rate adalah rasio antara jumlah hasil swab RT-PCR yang positif dibagi dengan seluruh tes RT-PCR yang dilakukan di tempat itu atau di negara itu. Bila kita hanya memeriksa swab pada pasien-pasien COVID-19, maka semakin banyak yang positif, sehingga positivity rate-nya akan tinggi. Di Indonesia kita tahu bahwa positivity rate sampai saat ini masih lebih dari 35%. Padahal WHO meminta positivity rate itu hanya 5% untuk mengendalikan pandemi ini. Dengan kata lain, WHO sebetulnya menginginkan 95% orang yang dites atau diswab dengan RT-PCR itu bukanlah orang yang sakit COVID-19. Dengan demikian, langkah pertama bagi kita tenaga medis untuk membantu ini adalah mendeteksi dini COVID-19 dengan melakukan swab pada salah satu dari gejala atau tanda yang kita temui disebut di atas. Sedapatnya hendaklah dilakukan semuanya itu ada uji swab. Misalkan orang yang berpulang dari perpergian, hendaknya diswab. Ada orang dengan sakit tenggorokan sedikit saja, hendaknya diswab. Demikian pula pada setiap orang dengan demam, hendaknya juga diswab. Selanjutnya kita akan membahas teknis medis mendiagnosis COVID-19. Maka pendekatan pertama mendiagnosis COVID-19 adalah melalui kriteria klinis dan epidemiologis, meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisik yang kemudian dikonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang, yang utamanya adalah swab RT-PCR. Apabila ada klinis pemeriksaan demam suhu 30 derajat Celcius misalkan, ada riwayat berpergian dalam 14 hari sebelumnya, maka perlu diswab. Apabila ada yang batuk yang terjadi pada petugas kesehatan dalam yang 14 hari terakhir masih bekerja di fasilitas kesehatan, maka perlu diswab. Apabila ada 3 gejala, misalkan sakit kepala, mialgia nyeri otot, mual, walaupun tanpa demam dan batuk, dan tinggal di daerah penularan seperti misalkan Surabaya, Jakarta, maka perlu diswab. Tentu kita tidak harus menswab orang yang mual, sakit kepala, dan mialgia yang tinggal misalkan di Pulau Komodo, atau di Pulau Karimata, yang tidak pernah keluar dari pulau itu dan tidak ada kontak dengan orang luar, karena sampai saat ini tidak ada laporan kasus di pulau itu. Apabila seseorang masuk kriteria klinis dan epidemiologis tersebut, atau seseorang dengan ISPA, yaitu adanya batuk pilek, atau terjaring rapid positif, misalkan ketika akan berpergian, maka dia masuk suspek atau tersangka. Selanjutnya, apabila kasus tersangka itu memiliki kontak atau gambaran radiologis yang sesuai seperti infiltrat, maka dia akan masuk kepada kasus sangat mungkin atau probable. Demikian pula kasus anosmia
atau orang meninggal dengan sesak napas yang ada riwayat kontak, maka itu semua masuk dalam kasus sangat mungkin atau disebut juga probable. Apabila kasus tersangka atau sangat mungkin terswab positif, baik dengan RT-PCR maupun antigen, maka itu disebut sebagai kasus terpastikan atau confirm yang bergejala atau simptomatik. Bila seseorang tersangka hanya karena terscreening rapid test lalu swab positif, maka itu disebut juga kasus terpastikan tetapi tidak bergejala atau asimptomatik. Swab rapid antigen tidak dapat dijadikan alat konfirmasi bila tidak ada gejala atau minimal tidak ada kontak. Atau sebaliknya, bila ada gejala atau kontak, maka rapid antigen sudah dapat dipakai untuk menegakkan diagnosis. Yang disebut kontak itu adalah jarak dekat yang kurang dari 1 meter dalam waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari 15 menit. Jadi dokter yang konsultasi dengan keluarga pasien hanya 10 menit, yang kemudian keluarga pasien itu belakangan terkonfirmasi positif atau jadi probable, maka itu tidak disebut sebagai kontak erat. Kontak erat itu juga mencakup pada sentuhan fisik atau petugas medis yang menangani pasien tanpa menggunakan APD. Apabila klinis dan epidemiologis mengarah pada tersangka atau sangat mungkin pada suspek atau probable, maka perlu dilakukan pemeriksaan penunjang swab RT-PCR dan radiologis. Pemeriksaan radiologis bisa toraks foto atau langsung CT scan, atau bila sejawat sekalian mampu, kita bisa menggunakan USG toraks. Apabila swab rapid antigen hanya digunakan, maaf saya ulang, untuk swab antigen, saya ingatkan tadi, hanya digunakan apabila kita membutuhkan hasil yang sito atau darurat. Dan swab antigen hanya bisa diterima apabila onset gejalanya itu baru 5-7 hari dari awal mulai gejala dirasakan. Tes rapid antigen yang digunakan pun syaratnya adalah kualitasnya harus baik, yaitu yang sensitivitasnya lebih dari 80% dan spesifitasnya di atas 97%. Sejawat sekalian, ini adalah gambar dari berbagai tes, swab, kemudian rapid test, kemudian infiltrat di paru, juga ada ground gas appearance pada CT scan. Pada foto ini, CT scan ini, ground gas appearance awal lah yang kita tunjukkan. Ketika semakin luas, akan semakin kelihatan lebih jelas. Apabila sudah terkonfirmasi atau terpastikan, maka penderita COVID-19 bisa dibagi atas tanpa gejala, ringan, sedang, berat, dan kritis. Ini untuk memilah penanganan sesuai dengan keadaan di Indonesia. Walaupun di WHO pembagiannya hanya kritis, berat, dan tidak berat. Prinsipnya adalah, ringan adalah apabila paru tidak terkena. Sedang adalah apabila paru terkena tetapi tidak sesak dan tidak hipoksemia atau dengan kata lain saturasi lebih dari 95%. Berat adalah apabila paru terkena dengan sesak atau hipoksemia, yaitu saturasi di bawah 95, tapi belum sampai gagal napas. Kriteria kritis adalah apabila gagal napas, yaitu saturasi di bawah 93, yaitu 92 ke bawah, atau ada tanda sepsis atau adanya shock. Selanjutnya kita akan membahas tata laksana dari COVID-19. Bagi yang tanpa gejala, maka prinsipnya adalah obat rutin yang dia miliki selama ini dilanjutkan, serta diberikan vitamin C dan vitamin D atau multivitamin lainnya. Pemberian vitamin bisa setengah sampai 1 bulan tergantung dari dosisnya. Semakin tinggi vitamin yang diberikan, semakin pendek waktu pemberian. Pemberian obat antioksidan seperti N-acetylcysteine dapat dipertimbangkan. Jangan lupa, pada setiap pasien yang tanpa gejala harus selalu dievaluasi apakah jangan-jangan pasien ini merupakan gejala ringan. Karena kadang-kadang pasien menafikan adanya gejala padahal sudah ada mual, sudah ada diare, atau sakit tenggorokan saja. Kalau sudah ringan, maka antivirus bisa diberikan. Pada gejala ringan sudah diberikan obat simptomatik juga. Kemudian trombofilaksis seperti rivaroxaban atau endoxaban tablet itu juga sudah bisa diberikan dengan syarat bila D-dimernya tinggi. Dengan demikian kita sangat perlu untuk mendeteksi apakah betul-betul pasien ini tidak bergejala ataukah sebetulnya sudah ada gejala ringan. Jadi sekali lagi, pada gejala ringan, antikoagulan hanya diberikan bila D-dimer diperiksa tinggi. Obat yang lain yang diberikan untuk
bisa diberikan adalah azitromisin. Tetapi saya ingatkan, azitromisin bukan sebagai antibiotik, tetapi ini adalah sebagai antivirus sekaligus sebagai antiinflamasi. Selanjutnya pada gejala sedang, pasien hendaknya dirawat. Mulai diperhitungkan cairan dan dietnya, kemudian vitamin C dan azitromisin juga bisa diberikan IV, walaupun juga bisa tetap diberikan oral apabila intake-nya masih bagus. Oseltamivir tidak lagi diberikan pada pasien yang dirawat. Remdesivir mulai dapat diberikan karena pasien dirawat umumnya menggunakan obat alat infus sehingga bisa diberikan IV. Antikoagulan hendaknya diberikan injeksi, jadi tidak lagi menjadi oral, yaitu heparin atau low molecular weight heparin. Bahkan sebelum dedimernya diperiksa, asalkan tidak ada tanda-tanda perdarahan. Jangan lupa menangani komorbidnya seperti hipertensi, diabetes, atau sakit ginjal atau livernya, serta berbagai penyulitnya seperti diare. Pemeriksaan laboratorium rutin juga sudah mulai disarankan pada pasien-pasien dengan perawatan atau gejala sedang ini ke atas. Apabila kita menggunakan low molecular weight heparin, maka kita biasanya akan memulai dengan enoxaparin 1 kali 0,4 ml atau 40 mg sukutan atau heparin 2 kali 1000 unit saja tanpa perlu melakukan pemeriksaan APTT lagi. Yang terpenting adalah sebelum memberikan antikoagulan, dilakukan penilaian apakah ada resiko perdarahan. Penilaian resiko perdarahan itu dapat dilakukan dengan skor improve ya. Untuk antikoagulan yang lain seperti fondaparinux itu juga bisa diberikan sebagai pengganti enoxaparin, akan tetapi tidak kita anjurkan apabila pasiennya kritis karena resiko perdarahannya lebih besar pada fondaparinux. Ini adalah tabel improve untuk menilai penilaian risiko perdarahan sebelum pemberian antikoagulan. Ini sejawat sekalian bisa membacanya. International Society untuk Thrombosis dan Hemorrhagis itu atau ISTH itu sebetulnya menganjurkan pada semua pasien COVID terkonfirmasi untuk dilakukan screening atau penapisan, yaitu dedimer, PT, trombosit, dan fibrinogen. Apabila dedimer meningkat 3-4 kali normal atau di atas 1200 sampai 2000, serta PT memanjang dengan trombosit di bawah 100, fibrinogen di bawah 2, maka disarankan dirawat walaupun gejalanya ringan karena ini akan membutuhkan antikoagulan injeksi. Kenyataannya sih sebetulnya klinisnya pasien dengan lab tersebut mestinya terdapat gejala. Antikoagulan hendaknya diberikan apabila trombosit di bawah. Antikoagulan hendaknya tidak diberikan apabila trombosit di bawah 25.000. Mohon maaf, saya sedikit masuk ke area berat dan kritis, pada sakit berat dan kritis, karena rasanya tidak akan dibahas di presentasi berat dan kritis nanti, yaitu bila tetap harus diberikan antikoagulan seperti di IC atau trombosis, maka trombosit harus dibuat di atas 25.000, walaupun tidak ada perdarahan. Misalkan kita berikan transfusi TC. Namun apabila perdarahan, maka trombosit harus di atas 50.000 dan fibrinogen harus naik di atas 1,5. Berikut kami akan perlu menyinggung tentang pendekatan tata laksana komorbid dan komplikasi dari COVID-19 karena mungkin nanti akan tidak terbahas pada sesi pasien berat dan kritis. Kita tahu bahwa penderita hipertensi, diabetes, sakit jantung, PPOK, dan lainnya lebih tinggi pada pasien COVID bila dibandingkan dengan prevalensi pada populasi umum. Demikian pula, kematian pasien COVID dengan komorbid juga meningkat. Karena itu, tata laksana komorbid sama pentingnya dengan terapi antivirus itu sendiri. Pada pasien diabetes, prinsipnya adalah apabila ringan, diabetes mellitus obat yang biasa diminum pasien itu diteruskan. Akan tetapi, harus lebih sering dipantau gula darahnya karena seringkali dosisnya harus dinaikkan. Bila masuk rawat, maka obat diabetes bisa diteruskan bila gula darahnya normal, dengan tambahan koreksi insulin apabila di atas 200. Bila pada satu hari evaluasi serial gula darahnya tetap tinggi, maka obat oral perlu diganti dengan kombinasi insulin basal dan bolus subkutan. Bila pasien berat dan kritis, maka insulin basalnya disarankan untuk diberikan dengan kerja cepat yang diberikan continuous intravena. Jangan lupa, untuk pada kasus-kasus yang harus menjalani terapi pengganti ekstrakorporal seperti hemodialisis, CRRT, plasma exchange, maka dosis insulin harus disesuaikan karena mereka insulin bisa tertarik keluar oleh dialisis. Prinsip pada diabetes tipe 1 adalah insulin, bahkan pasien tanpa gejala sekalipun. Pada pasien yang diberikan dexamethasone atau methylprednisolone, atau yaitu mereka yang pakai oksigen, kita tahu ingat tadi ya, pasien yang berat dan kritis itu adalah hipoksemia. Dan hipoksemia kita biasanya berikan dexamethasone. Dengan kata lain membutuhkan oksigen, maka perhatian harus diperhatikan pada gula darah postprandial atau sudah makan. Karena umumnya
pada pemakaian steroid, gula darah lebih naik dari aslinya postprandial sebelum pasien sakit. Untuk pasien yang orang tua, hati-hati terhadap efek samping obat dan jendela terapeutik atau therapeutic window, yaitu masa obat yang diberikan harus cepat karena sering terjadi apabila terlambat, orang tua cepat memburuk. Juga batas dosis obat itu sedikit berlebih saja, itu bisa terjadi resiko toksisitas. Karena itu harus perlu diperhatikan dosisnya, pengawasan pemberian obat, kalau bisa jangan sekedar telemedicine bagi orang tua. Badai sitokin bisa cepat terjadi pada orang tua, jadi DEXA perlu dipertimbangkan juga pada semua orang tua. Untuk penyakit-penyakit autoimun seperti lupus, rematik maksud saya, maka steroid jangan di stop, itu bisa dilanjutkan. Apabila pasien sudah terjadi komplikasi koagulasi atau perdarahan, maka pasien harus dirawat walau belum hipoksemia atau pneumonia. Perlu dipertimbangkan transfusi faktor koagulan seperti FFP sebelum injeksi antikoagulan sesuai indikasinya. Apabila pasien sudah terjadi komplikasi koagulasi atau perdarahan, maka pasien harus dirawat walau belum terjadi hipoksemia atau pneumonia. Perlu dipertimbangkan transfusi faktor koagulan jenis antikoagulannya sesuai indikasi. Untuk yang dirawat, teknik HD-nya harus diubah menjadi SLED atau CVVH. Prinsipnya, pada pasien CKD, semua tata laksana COVID yang telah dibahas sebelumnya itu dapat terus diberikan. Hanya antivirusnya yang lebih aman adalah menggunakan kombinasi litonavir-ritonavir, yaitu obat yang selama ini digunakan untuk HIV. Tetapi kombinasi lopinavir dan ritonavir itu tidak boleh digunakan kepada pasien COVID yang bukan sakit ginjal, karena stoknya terbatas untuk pasien HIV. Jangan sampai nanti pasien HIV tidak mendapatkan obatnya. Pada COVID sering terjadi peningkatan SGT-SGPT. Demikian pula obat favipiravir juga dapat meningkatkan SGT-SGPT. Karena itu kita harus hati-hati terhadap peningkatan SGT-SGPT. Pada pasien dengan swab nasofaring negatif, sedangkan gejalanya tidak di pernapasan atau di perut, maka kalau kita tidak mendapatkan swab positif pada nasofaring, pemeriksaan swab anal itu dapat dipertimbangkan. SARS-CoV-2 itu bisa masuk sel paru, bisa masuk ke sel pembuluh darah, bisa masuk ke sel usus melalui S2 reseptor di permukaan sel. Dengan virus yang menempel di reseptor, maka S2 bebas dalam tubuh pasien, yang aslinya ada di pasien, itu bisa meningkat karena tidak ada reseptornya. S2 dapat menyebabkan hipertensi dan peradangan paru meningkat. Sehingga pemberian S inhibitor dan ARB untuk menghambat S2 itu saat ini justru diharapkan ikut mengurangi peradangan. Dengan demikian orang yang hipertensi, S2 bisa menjadi S2 inhibitor itu bisa menjadi satu pilihan. Pasien PPOK yang berat itu akan meningkat mortalitasnya bila terkena COVID. Karena itu disarankan pasien PPOK itu kalau kontrol PPOK-nya itu telemedicine saja, tidak terlalu sering ke rumah sakit. Apabila pasien ini selama ini menggunakan ICS atau inhaled corticosteroid dosis tinggi, maka disarankan turunkan ke dosis yang lebih rendah atau diubah ke long acting antimuscarinic agent atau LAMA. Nah, ini sedikit tentang pasien TB, prinsipnya harus tetap dilanjutkan pemberian obat antituberkulosisnya. Seperti yang sudah dijelaskan terdahulu, COVID terutama yang usia di atas 55 tahun dan memiliki hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung, itu memiliki resiko gangguan jantung terkait COVID. Karena itu perlu EKG pada kelompok-kelompok itu. Terapi lain yang perlu dicatat, antibiotik sebaiknya tidak diberikan, kecuali bila ada kecurigaan infeksi sekunder bakterial. Disarankan antibiotik yang diberikan adalah levofloxacin. Apabila levofloxacin diberikan, maka itu bisa menggantikan azitromisin, dan azitromisin bisa di-stop saja. Terapi lain yang ditambahkan pada pasien COVID itu bisa adalah N-acetylcysteine sampai 1200 mg atau 6 tablet sehari untuk tujuan antioksidan, sehingga mengurangi stres oksidatif akibat peradangan. Selain itu, colchicine juga dapat dipertimbangkan untuk menghambat inflamasi. Hati-hati tetapi colchicine itu perlu dihindari pada pasien yang sakit ginjal. Demikianlah yang dapat kami paparkan untuk tata laksana COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas perhatian sejawat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.